Setiap daerah itu pasti memiliki ciri khas tersendiri. Indonesia ini dikenal memiliki ragam dan budaya yang paling banyak. Bisa dikatakan paling mendominasi di seluruh dunia. Karena terdiri dari berbagai suku dan juga adat, budaya, semuanya ada di Indonesia. Dengan berbagai keunikan, ciri khas, baik itu kalau kita berbicara tarian, pakaian adatnya, ini banyak sekali. Kita akan ngobrol dengan tokoh muda yang ada di Purwakarta, Kang Agus Sofyan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sampurasun? Rampes. ini juga khas ya, Kang ya. Ini juga khas ya. Jadi khas Jawa Barat, Sampurasun gitu ya. Dan seolah-olah ketika kita mengucapkan Sampurasun, Rampes, ini kita sudah masuk dalam sebuah peradaban gitu ya, sebuah masa ketika saat apa namanya para pendiri bangsa ini atau suku asli Indonesia khususnya di Jawa Barat ini hidup kan gitu kan. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu di beberapa teman, karena kan beberapa teman ini juga tolong dong sekali-sekali ngobrol soal hal-hal yang berbau adat gitu kan, khas daerah gitu kan. Nah, kebetulan yang paling sering dilihat ini adalah baju gitu kan. Siap. Kita di Jawa Barat ini kan ada ini ya, ada baju kampret kalau saya menyebutnya baju kampret gitu kan. Karena ternyata kan banyak sekali ya ternyata varian dari baju-baju seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam perspektif Jawa Barat nih, Kang. Gitu kan. Jawa Barat ini banyak sekali kekayaan alamnya dan bahkan ada semacam jargon gitu ya, semacam pepatah, Allah ini tersenyum ketika menciptakan Jawa Barat. Jadi karena sangat indahnya. Bumi Parahyangan ya. Parahyangan, bumi Parahyangan. Nah, Kang, bagi Akang sendiri nih, yang asli Jawa Barat begitu ya, Akang melihat apa namanya pakaian seperti ini kemudian dikenakan ya. Saat ini kan harus digunakan, harus dipakai lagi. Rasanya seperti apa sih, Kang? Bangga kayak atau apa gitu, Kang? Ya, alhamdulillah saya sebagai warga asli Jawa Barat ya merasa bangga dengan fenomena sekarang. Masyarakat Sunda pada khususnya itu hampir di tiap daerah sekarang, bahkan anak sekolah juga diwajibkan tiap hari Rabu menggunakan baju pangsi. Baju pangsi ya. Ini pangsi sebenarnya. Pangsi. Jadi pangsi ini merupakan salah satu baju khas daerah. Di antaranya yaitu Sunda. Bahkan ya? Di Betawi juga ada. Ada ya. Cuman mungkin modelnya agak beda ya, Kang ya. Modelnya agak ini ya. Justru ini pangsi sebenarnya pangsi modifikasi. Ini hasil dari kreativitas Kang Dedi. Oh gitu, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Iya, yang dulu Bupati Purwakarta ya. Alhamdulillah dengan inspirasi beliau, kebudayaan atau baju yang biasa dipakai di Purwakarta sekarang sudah dipakai hampir di tiap daerah di Jawa Barat. Muncul, diangkat kembali sama beliau ya. Luar biasa. Dengan dukungan para tokoh seni budaya yang lain. Baju pangsi ini aslinya memang tidak seperti ini. Saya bawa sih contohnya di situ. Ada. Oke. Bisa dilihat ini. Jadi baju pangsi ini ada beberapa jenis berarti ya, Kang ya? Ini yang aslinya kata ini orang tua. Ini yang asli. Nah, ini yang aslinya itu tidak ada kerahnya. Ini tanpa ini ya? Tanpa kerah. Oh, ini yang asli nih. Nah, ini. Ya kan? Tanpa kerah. Terus unik ya? Iya, kancingnya juga, kancingnya itu ada yang 5, ada yang 6. Itu apa itu? Ada arti filosofinya nggak? Ada. Oh. Kalau 6 ini melambangkan rukun iman. Ini kebetulan 6 nih. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini melambangkan rukun iman, kalau 5 melambangkan rukun Islam. Oh. Terus katanya sambungan dari badan ke tangan. Ini ada jahitannya. Oh, ini ya? Ini namanya bengketan. Oh, ini. Ini ya? Iya. Ini ya. Jadi ini namanya apa? Bengketan. Bengketan. Bengketan apa itu? Jadi bengket itu
artinya filosofinya bahwa kita itu harus satu kesatuan. Dalam satu kesatuan maksudnya ini beungkeutan itu lamun cek bahasa Sunda nama sauyunan, sabengkeutan sauyunan, silih asa, silih asih, silih asuh. Kesananya silih wangikeun, asal dari kata Siliwangi. Siliwangi. Iya ya, Prabu Siliwangi ya. Kita harus Kerajaan Siliwangi. Satu kesatuan. Kang, ini kalau kita melihat ya, ini menarik nih ya, karena lengannya agak setengah nih. Iya. Ini kan panjang nih ya. Kalau yang ini kan panjang gitu kan, lengannya setengah. Apa nih arti filosofinya nih? Makanya disebut baju pangsi ini, jadi bisa juga disebut baju komprang atau longgar. Oh, baju longgar. Ini longgar biasanya kalau zaman dulu Kang, buat apa sih ini? Baju pangsi ini biasanya dipakai oleh kalangan jawara atau tokoh sesepuh gitu ya. Oh, tahu saya. Jadi biar longgar gitu ya. Jadi filosofinya supaya kita bebas bergerak. Bebas bergerak. Tidak terkekang, tidak kaku gitu. Iya. Oh, ini yang asli yang pertama ya. Iya. Versi pertama ya, Kang ya. Ini celananya juga ke bawahnya. Ke bawahnya. Ini aslinya seperti ini. Yeah. Pakai karet, pakai tali. Kalau dulu memang tidak pakai karet. Pakai tali. Oh, gini. Oh, ini ya. Iya. Terus lebar juga kan? Iya, betul ya, jadi betul ya. Jadi pangsi ini ada. Jadi ini penonton nih pemirsa nih ya. Nih, jadi ini luar biasa nih karena ini ada talinya juga ini ya. Iya. Ini ya. Saya dapat referensi itu ada yang nggak pakai tali ya, tapi makanya kayak sarung. Iya, justru ada ya. Pangsi itu kan asal kata dari pangesi, terus pangesi di samping, jadi kayak samping. Bajunya gitu. di pinggir, di samping. Terus pangsi ini ada dua, yaitu atasan. Ini atasan atau baju namanya itu kalau istilah buhunnya mah salontreng. Salontreng. Kalau bawah ini baru celana namanya pangsi. Nah, pangsi ini kalau ini namanya tangtung. Tangtung. Ini namanya suja. Menarik nih, Kang. Jadi ini orang dulu luar biasa ya. Iya. Dalam setiap jahitan itu ada makna filosofinya ya. Iya. Tangtung ini mendirikan bahwa kita harus punya pendirian. Terus kalau suja kita harus tegas. Suja itu ini ya? Ini ya? Sambungan ini ya? Ini suja. Suja. Apa nih arti filosofinya nih? Suja itu artinya katanya kita harus tegas. Harus punya prinsip. Punya prinsip. Ini luar biasa nih, Kang. Saya melihat ada dua warna kan? Iya. Seperti satu putih, yang satunya lagi hitam nih, gitu kan? Ada lagi nggak makna filosofinya hitam dan putih itu, dan peruntukannya apa nih? Yang hitam dipakai waktu apa? Yang putih dipakai apa gitu? Kalau hitam ini biasanya melambangkan kehangatan, dipakainya biasanya pada waktu malam, Pak. Pada waktu malam ya? Waktu malam. Terus kalau putih siang. Itu. Soalnya kalau hitam dipakai siang, apalagi pas panas, panas terik matahari, panas. Jadi panas dia ya? Jadi panas. Oke, jadi itu makna filosofinya ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, Kang, betul nggak nih ya? Karena kalau saya melihat begitu ya, ketika saya berjalan bertemu dengan mereka yang menggunakan baju pangsi ini ya, baju pangsi ini, ada yang menggunakan baju warna putih. Gitu kan, dan itu biasanya sesuai dengan stratanya, strata sosialnya. Kepala desa misalnya, bupati, camat misalnya, mereka rata-rata menggunakan putih. Sementara untuk masyarakat biasa, mereka menggunakan hitam. Apakah memang seperti itu? Jadi warna itu bisa juga melambangkan status sosial atau strata dari masyarakat, Kang? Kalau dari buhunnya sih nggak seperti itu, Pak. Jadi memang dari dulunya pangsi itu ya itu digunakannya dipakainya biasanya oleh jawara atau sesepuh tokoh gitu, baik hitam maupun putih. Biasanya hitam putih itu ya untuk waktu siang dan malam gitu. Tapi memang seiring berjalan waktu sekarang ya memang identiknya seperti itu. Sebenarnya sih memang bukan wah ini yang putih ini
pejabat, bukan gitu ya. bukan, Sama-sama bukan. masyarakat, tetapi lebih pada peruntukan. Kalau siang mungkin lebih adem, Iya. kalau pakai baju putih Iya, gitu kan. iya. Kalau malam lebih hangat. Itu aja sebenarnya Iya, ya. itu. Nah, ini yang apa namanya? Persepsi masyarakat yang mungkin kadang salah gitu kan. Nah, ini yang harus kita luruskan karena ketika pakai baju putih begitu, wah, ini pejabat desa gitu kan. Berarti enggak ya? Enggak. Oke, ini Terus, luar biasa. Gimana? Saya nambahkan juga mungkin ya hitam putih, warna hitam sama warna putih itu sebenarnya filosofi kehidupan juga. Hitam dan Jadi putih. dalam kehidupan ini kan ada kebaikan, Ada keburukan. ada siang, ada malam. Itu. Kalau di apa namanya Korea itu ada yin dan yang. Ya. Jadi ada yin dan yang gini ya. Iya. Oke, Kang, masih tentang baju ini nih. Iya. Ini menarik nih. Ini dari apa nih? Karena saya tidak ini. Ini kelapa. Oh, dari kelapa. Heeh. Kenapa dari kelapa? Ya, apa namanya? Apa memang dulunya memang seperti itu ya? Dulunya katanya seperti itu. Jadi Ciri khasnya ya? orang tua dulu ya memang kreatif dan sebenarnya pinter-pinter mereka. Jadi apa yang dilakukan itu mengandung makna. Cuman Semua ada banyak artinya. silokanya. Siloka itu artinya silo kalau tidak dibuka. Jadi kita nggak tahu kalau kita nggak Bener-bener belajar tradisional menelusuri. gitu ya. Kalau dari kelapa ini apa nih artinya nih maksudnya? Yang kancing Kalau ini. Maksudnya saya juga kurang tahu, cuman mungkin ya karena memang Apa filosofinya kelapa itu bisa digunakan dari akar sampai Iya. daun ya? terus kan banyak gitu. Di kita banyak. Dulu kalau sekarang Betul. memang udah agak susah juga. Betul. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Kalau dulu kan mungkin memang belum ada kancing plastik mungkin. Betul. Mungkin itu ya. Iya. Tapi kan ada makna-makna yang terkandung. Jangankan kancingnya aja. Dari mulai jahitan saja. Iya. Ini sudah ada maknanya. Ini orang dulu luar biasa. Iya. Orang dulu ini luar biasa sekali ya. Jadi setiap apa yang mereka lakukan selalu ada nasihat di dalamnya. Ini kekuatan dari Sunda ini ya, dari apa namanya masyarakat Jawa Barat ya, pendulu-pendulu kita di Jawa Barat. Nah, Kang, kemudian ketika ada nggak rasa wah ini kan baju model kuno nih, gitu kan? Ini baju model kuno. Waduh, saya agak malu nih kalau pakai baju gini. Atau sebaliknya, ketika Kang Agus ini pakai apa namanya baju pangsi seperti ini, untuk misalnya keluar atau kemana gitu. Jadi rasa itu kadang ada juga sih. Malu Soalnya gitu kan, ya? Kalau malu enggak, jadi agak risih. Kadang-kadang kita karena memang apa namanya tidak umum dengan yang lain. Pertama jadi pusat perhatian, terus mungkin juga bisa jadi pusat perolokan, diolok-olok sama orang yang nggak tahu. Tapi yang kesini setelah saya sering memakai sudah apa namanya ya nothing tulus, terserah mereka mau beranggapan. Lo ngomong apa juga serah-serah lo gitu kan? Iya. Yang penting apa namanya tindakan kita tidak merugikan orang lain. Betul, luar biasa. Oke, ini memang satu apa ya warisan dari nenek moyang kita yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena masing-masing dari bagian per bagian ini ada nasihat-nasihat, terutama apa dikaitkan dengan Islam. Mau tidak mau kita harus akui seperti itu. 6 misalnya rukun iman, gitu kan? 5 rukun Islam, gitu kan? Nah ini kan 6 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini rukun iman, gitu ya. Kenapa ya kira-kira nenek moyang kita selalu mengaitkan itu dengan agama ya? Selalu mengaitkan itu dengan Islam. Nasihat-nasihat Islam dimasukkan ke situ. Ini kenapa ya kira-kira kalau menurut perspektifnya, pemikirannya Kang Agus ini gimana nih? Ya, jadi memang apa namanya bahwa manusia ini kan diciptakan Tuhan, itu pasti ada buku panduannya. Itu agama, nggak asal ya? Nggak asal. Bikin tangan teplok gitu aja. Jadi kalau kita pengen selamat, pengen awet kayak mobil lah. Pabrik membuat sebuah produk mobil atau motor pasti ada bagian per bagian ya. Ada buku panduannya ya. Ada buku panduannya, perawatannya supaya kendaraan tersebut awet, terus umurnya panjang, enak digunakannya seperti apa. Nah kita juga sama. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, terus kemudian ya dikasih petunjuknya juga supaya kita selamat,
bahagia di dunia sekarang dan di akhirat nanti, ya kita harus tunduk patuh dengan ajaran agama. Alhamdulillah budaya kita, budaya Sunda ini karena memang sudah diwarnai oleh dulu mungkin para wali, karena memang menyebarkan Islam itu tidak dengan kekerasan. Betul. Yaitu diantaranya dengan seni tradisi. Ya alhamdulillah bisa diterima dan kita masyarakatnya bisa, mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai dengan yang difirmankan lewat ajaran agama. Iya betul sekali. Jadi inilah luar biasanya nenek moyang kita ya. Jadi mereka tidak secara langsung menyampaikan bahwa ini ajaran agama tuh A, B, C, lu harus ikutin begini, kan gitu kan? Mereka memberi nasihat itu dengan ungkapan-ungkapan, dengan hal-hal yang melekat di tubuh, gitu kan? Kalau kancing ini jumlahnya sekian, jahitan itu artinya begini. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir hubungannya apa gitu kan? Tapi itulah pendekatan. Sama dengan kalau di Jawa itu kan Jawa Tengah terutama ya, ada Sunan Kalijaga di sana. Ketika pengaruh Hindu masih kuat, para sunan di sana itu kan menggunakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Beduk misalnya, gitu kan, untuk menarik perhatian. Wayang misalnya, kan gitu kan. Sama Jawa Barat juga demikian, nggak terlalu jauh gitu ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya yakin jumlah saku ini pun pasti ada makna filosofinya ini Kang ya, gitu ya. Belum lagi ikat, ya kan, ikat kepala itu kan ada ciri khasnya tersendiri gitu kan, dan ada arti harafiahnya juga gitu kan. Ikat ini kalau menurut Kang Deddy mah katanya ikat ini mengikat supaya hati dan pikiran kita tidak terpisah, menyatu. Nah, menyatu. Jadi kita lebih fokus dalam melakukan kegiatan itu. Tugas-tugas kita sebagai khalifah di dunia gitu ya. Iya, luar biasa sekali ya. Ternyata ini baru sedikit mungkin ya, baru kita ketahui ya. Kita baru tahu cuman bentuk bajunya aja gitu ya. Tapi setelah kita bongkar, ini pasti masih sedikit sekali yang kita ketahui. Akan banyak sekali yang ini. Ini sering dipakai kan? Sering pada acara-acara tertentu atau pada saat kemana gitu? Ya, kadang-kadang. Enggak tiap hari dipakai. Iya. Nah, biasanya kalau acara tertentu dipakai. Iya, masyarakat kan kadang melihat saya sendiri ketika tahu pertama kali di Jawa Barat ini menggunakan pangsi, menggunakan baju kampret, anak-anak sekolah juga melihat ada suasana yang berbeda gitu ya, nyaman, dingin, gitu ya, tenang. Karena apa? Semua flat, sama. Ya kan, semua sama pakai seragam gini, terus kemudian yang perempuan pakai kebaya gitu kan, asik banget gitu loh, seolah-olah kita ditarik ke puluhan tahun yang lalu gitu ya. Nah Kang, sebagai generasi muda nih, Akang melihat upaya dari pemerintah daerah nih, khususnya Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, ketika ingin menarik kembali hal-hal yang menjadi hati dari budaya Purwakarta, kesannya gimana? Saya alhamdulillah ikut bangga juga Pak. Purwakarta menjadi salah satu daerah pelopor dalam pelestarian budaya. Di antaranya yaitu budaya Sunda dengan pakaian. Itu tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Roni tadi. Sekarang hampir tiap daerah, tiap hari Rabu, biasanya Rabu Nyunda, merupakan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat. Itu anak-anak dari mulai SD sampai SLTA, dan bahkan di Purwakarta sendiri memang pelopornya dari dulu para pegawai juga menggunakan baju pangsi ini. Ada pro dan kontra sih dulu sebenarnya ketika para ASN ya, para abdi negara ini berubah menanggalkan seragam korpri, ya kan, seragam dinasnya coklat dan korpri yang ada batiknya itu dengan pangsi. Ini ada yang sinis gitu ya, melihatnya ada yang sinis, khususnya yang di luar Purwakarta gitu kan. Ini daerah ini macam-macam aja nih, mau bikin negara sendiri, mau bikin seperti itu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, justru akhirnya se-Jawa Barat. Ini luar biasa sebenarnya ya, luar biasa. Oke, terus kemudian apa sih sebenarnya yang ingin didapat atau Akang ingin upaya Akang untuk tetap melestarikan
ini gitu ya. Karena diakui atau tidak, Akang kan meskipun masih muda juga kepala desa gitu kan. Meskipun saat ini masih proses lagi gitu kan. Tetapi apapun di sebuah daerah, di desa, di Cibening ini Akang pernah menjadi seorang pemimpin dan ini masih proses lagi untuk pemilihan lagi kan gitu kan. Kang, sebagai generasi muda, sebagai pemuda, apa yang bisa Akang lakukan untuk melestarikan ini, Kang? Kira-kira Akang mau ngelakuin apa nih? Ya diantaranya supaya budaya kita, warisan nenek moyang kita tetap lestari, itu dengan contoh dari kita juga, Pak. Jadi selain kita mengajak orang lain, kita juga harus memberikan contoh ya, diantaranya dengan baju ini, karena saya suka pakai. Jadi jangan sampai kita hanya berkoar-koar mengajak orang, sementara kita sendiri nggak melakukan itu. Ya artinya bahwa totalitas ya, Kang ya? Iya. Totalitas ya. Oke. Apapun ini akan apa, dulu memang sempat jadi sorotan di Purwakarta, ini sekarang udah di Jawa Barat udah akan memakai ini semua kan. Bahkan sudah Pak Gubernur juga sering menggunakan baju pangsi, itu juga sering di acara-acara tertentu, bahkan beliau pakai ikat juga, Nah seperti itu. Pertanyaan saya, bangga nggak sih jadi orang Jawa Barat, Kang? Saya sendiri alhamdulillah bangga, Pak. Alhamdulillah saya lahir di tanah Parahyangan ini, di tanah yang menurut tadi sudah Bapak katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum ketika menciptakan bumi Sunda ini. Bumi Parahyangan ini. Betul. Alhamdulillah, karena keunikan, keindahan bumi Parahyangan, tanah Sunda ini, sehingga sekarang di Jawa Barat ini masyarakatnya sudah campur aduk. Banyak sekali pendatang dari mana-mana. Terus yang saya ketahui, alhamdulillah, gitu di kita jarang ada bentrokan. Terus masyarakatnya memang, masyarakat Sunda itu kan terkenal dengan lemah lembut, ramah tamah, ya. Jadi tidak gampang terprovokasi juga. Alhamdulillah, sekali lagi, alhamdulillah saya bangga menjadi salah satu putra Jawa Barat dari Sunda, dari Jawa Barat. Mudah-mudahan warisan dari nenek moyang kita, dari para karuhun, sesepuh leluhur kita, bisa terus kita lestarikan, dan mudah-mudahan saya terutama dan generasi muda yang lainnya juga bisa lebih peduli, terus bisa lebih memaknai supaya apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita dulu itu bisa tercapai. Terus tujuan kita hidup di dunia ini bisa selamat di dunia sekarang dan di akhirat nanti. Kang, sekarang kan oke lah, sekarang kita berbicara mode nih, Kang ya. Kita berbicara mode apapun. Ini kan model jadul gitu kan. Anak sekarang kan bilang gitu ya, pemuda-pemuda sekarang model jadul. Dan mungkin banyak juga mereka yang enggan untuk menggunakan ini, padahal ini memiliki makna yang sangat luar biasa sekali ya bagi kita gitu kan, yang sudah mengetahui ininya kan, sudah mengetahui arti filosofis dari baju-baju ini, Kang. Nah, bagaimana nih, Kang, ketika Akang menyaksikan atau tahu nih, mau tidak mau ini mungkin agak dipandang sebelah mata oleh generasi muda sekarang. Pendapatnya Kang gimana? Ya, salah satu gebrakan juga dari Kang Dedi yang memodifikasi seperti baju kampret yang sekarang saya pakai dan Pak Roni pakai juga. Ini kan sudah merupakan modifikasi dari aslinya. Walaupun biar lebih familiar. Biar lebih familiar dan modis gitu ya. Modis bisa lebih diterima oleh warga masyarakat sekarang, terutama generasi muda. Karena sekarang saya lihat juga banyak anak-anak muda yang tidak canggung dan tidak malu menggunakan baju ini, baik yang lengan panjang maupun yang lengan pendek. Ya, jadi sarannya apa nih buat mereka-mereka yang mungkin lebih senang menggunakan busana-busana karya luar negeri misalnya, yang lengannya belum jadi kayak gitu-gitu kan, yang ceweknya juga cuman pakai kain segini aja buat nutupin bawah kan gitu kan. Nah, gimana nih, Kang? Ini prihatin nggak sih lihat seperti itu gitu loh. Kalau ini kan tertutup semua nih ya. Yang perempuan juga kebaya kan gitu kan, asik kan. Akang gimana, Kang, untuk menumbuh kembangkan rasa cinta pada budaya kita dan peninggalan leluhur kita Jawa Barat nih? Ya, salah satu
apa namanya, salah satu cara diantaranya itu dengan jangan sungkan atau jangan sampai bosan kita untuk memberitahukan kepada masyarakat yang lain yang mungkin masih belum tahu bahwa sebenarnya karuhun kita atau nenek moyang kita itu juga lebih pintar, lebih mengerti dalam segala hal, termasuk diantaranya dalam berbusana. Bahwa sebenarnya budaya kita, tradisi kita ini tidak tertinggal, tidak kalah juga dibanding dengan tradisi atau budaya. Artinya dari tidak orang lekang luar. oleh waktu ya Kang ya. Iya. Jadi dipakai kapanpun sebenarnya bisa. Iya. Dan terbukti modis. Apa namanya? Saya yang bukan kelahiran Sunda, saya sangat senang sekali menggunakan busana seperti ini karena saya merasakan ada aura yang berbeda gitu kan. Ada aura yang berbeda dan satu lagi bisa lebih membaur dengan masyarakat kan gitu kan. Nah, oke. Jadi buat generasi muda, Anda harusnya lebih bangga dan ayo kita gunakan karya-karya leluhur kita. Nggak kalah kok dengan apa namanya? Pencipta-pencipta baju, desainer-desainer dari Paris, desainer-desainer dari mereka malah mencontoh kita rata-rata. Bahkan mereka menjiplak model-model baju kita. Itu kan kayak jas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga apa namanya? Mereka juga sedikit banyak mereka mengambil idenya juga dari nenek moyang kita sebenarnya. Gitu ya. Oke. Kemudian Kang, bagaimana nih cara kita untuk membentengi agar budaya kita ini tidak tergerus? Budaya itu macam-macam. Baik itu budaya yang berbentuk kesenian maupun budaya dalam bentuk berpakaian, gitu kan Kang? Bagaimana nih caranya agar bumi Sunda ini terbentengi dengan kita menggunakan budaya kita sendiri? Kalau menurut Akang apa yang harus kita lakukan nih? Ya, alhamdulillah dengan adanya kebijakan pemerintah dengan mewajibkan anak-anak sekolah itu kan dari usia dini atau dari usia anak-anak sudah dibiasakan atau diwajibkan setiap hari Rabu biasanya menggunakan baju khas daerah. Ini juga menurut saya salah satu cara supaya budaya kita, tradisi kita itu tidak hilang. Terus kita juga sebagai generasi muda maupun sebagai orang tua ya jangan canggung untuk memberitahukan atau mensosialisasikan kepada orang lain, terutama anak-anak kita, generasi muda yang lain, supaya lebih mencintai seni tradisi dari Jawa Barat, dari tanah leluhur Iya. kita sendiri gitu ya. Iya, iya. Lebih bagus juga ya. Tarian juga lebih bagus, ya kan? Daripada yang patah-patah gini kan. Jaipong bagus, kan gitu kan. Nah, ini yang memang ada usulan sih Kang, ada usulan dari beberapa pengamat seni ketika kita ingin membentengi Bumi Parahyangan ini dengan masuknya atau menginfiltrasinya, menginvasinya kesenian-kesenian dari asing ya, dari luar gitu kan, dengan memperbanyak sanggar-sanggar gitu kan, sanggar tari, kemudian sanggar busana atau apa gitu. Nah, Akang gimana nih menurut Akang? Setuju nggak tuh? Setuju. Karena dengan banyaknya sanggar, baik sanggar seni maupun sanggar busana itu mungkin juga bisa menginspirasi para desainer juga supaya ya baju tradisional ini juga mungkin bisa dibikin model baru yang walaupun model kekinian tapi tidak menghilangkan ciri khas sebagai warisan dari leluhur kita. Jadi tetap modelnya baru gitu ya. Modelnya up to date gitu kan. Tetapi nilai-nilai ciri khas dari karya-karya nenek moyang kita itu tetap ada di situ. Ini luar biasa. Oke, baik Kang, terima kasih banyak waktunya kita ngobrol panjang lebar nih dan kita semakin mengenal tentang karya-karya leluhur kita, nenek moyang kita dan ternyata memang ada pesan-pesan yang memang harus kita ketahui di situ dan ini banyak anak-anak zaman sekarang ini yang nggak tahu ini model ini, kemudian ada kancingnya berapa, jahitannya ini artinya ini. Padahal dalam sebuah baju pangsi ini penuh makna dan penuh dengan nasihat, filosofi dan pengetahuan tentang agama sebenarnya. Intinya adalah bahwa
karya dari nenek moyang kita itu tidak hanya didasari pada kecintaan sebuah model, tetapi lebih didasari pada filosofi-filosofi religi yang menuntun manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat, tidak hanya bagi sesamanya, tapi juga bagi agama, bagi bangsa dan negaranya. Itu yang baru kita ketahui, Kang. Kang Agus Sofyan, terima kasih banyak waktunya. Kita sudah ngobrol di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan. Dan selalu ikuti podcast kita, Roni Times, setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kang. Napes.